Ini adalah salah satu objek wisata tongkang yang ada di Danau Tes. Keren. Objek wisata nomor 1. My adventure. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bla 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 bla. Sekarang kita berada di Danau Tes. Salah satu danau paling favorit di Lebong. Nah, sekarang sama bapak siapa, Pak? Ansori. Bapak Ansori. Konon katanya kemarin sempat Tukul Arwana ke sini, Pak. Tapi ada hal-hal mistis katanya. Itu gimana tuh, Pak? Hal mistis itu banyak. Kalau tentang mistis itu salah satunya itu menurut orang sini ada penunggunya. Karena dermaga tertua sekitar 500 tahun yang lalu itu 600 tahun yang lalu itu yang tinggal itu dari Biksu Bermano Itu, Pak. mendarat Biksu Bermano, kuburnya ada di atas Bisu itu berarti keturunan dari mana, Pak? China. Jadi Biksu Bermano itu 600 tahun yang lalu. Terus jadi dia mendarat di sana, itu jadi dermaga. Masih ada semennya, dibuat di sebagai apa namanya, Simbol. itu gedung yang dibuat. Sekarang tinggal ada berapa gedung ini dibuat sebagai apa, untuk sejarah lah gitu ya. Sekarang dinamakan ASDP. Ini sebenarnya kalau secara ilmiah bekas kawah gunung berapi. Airnya, Pak. Terus oleh sekitar tahun 1724 Belanda masuk ke Lebong, mengolah Lebong tambang. Karena dia buat Picung itu dulu sumber listrik nggak cukup, akhirnya Belanda ngedam sana buat untuk listrik. Jadi aliran listrik di zaman Belanda. Jadi sehingga danau ini melebar. Kalau dulu nggak terlalu besar. Berarti dulu masih kayak sungai biasa. Besar, memang besar gitu, tapi nggak sedalam ini. Nah, jadi karena didam untuk aliran listrik, akhirnya itu jadi apa? Melebar gitu kan. Nah, lebih dalamnya. Terus banyak menurut orang-orang tua banyak mistis ini. Benar, Pak. Kan banyak cerita-cerita di YouTube, ceritanya, di TV, sampai Mister Tukul jalan-jalan ke sini. Di sini dulu ada ular berkepala 7. Nah, itu nyata, Pak. Saya belum pernah melihat. Itu menurut orang-orang tua. Dongeng, cerita rakyat. Dan menurut cerita rakyat juga ini dibuat oleh Spaid Lidah. Menurut cerita rakyat, jadi Spaid Lidah yang buat. Tapi apakah benar secara ilmiah? Nah, itu saya nggak tahu, karena saya kan kalau kajiannya kajian ilmiah. Nah, dibilang kurang percaya, salah gitu kan. Nah, terus ada juga mistis ini itu penunggu daerah sini seperti di ASDP itu ada penunggunya itu satu keluarga katanya. Sekarang masih ada. Katanya iya, tapi ada pernah anak saya melihat, katanya 2 orang dia melihat anak pakai baju olahraga dan itu hilang. Itu sekitar dalam bulan puasa ini. Baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini, paling ada sekitar seminggu. Gimana ketemunya? Di atas Ini. Cuma saya nggak ngelihat. Waktu baru di tempat parkir ya, Pak? Ya dia di pas di Lantoro itu, anak saya dari tempat parkir. Tapi secara jujur saya nggak ngelihat. Cuman anak kecil saya yang berdua tuh ngelihat. Dia pakai baju olahraga katanya, dan itu hilang. Mungkin bisa jadi orang lewat atau gimana? Enggak, karena enggak orang lewat kan pasti lewat depan. Karena kan ada portal. Nah, saya juga nggak tahu apa iya apa enggak, apa anak tuh bohong, rasanya nggak bohong. Nah, cuman kalau di sana katanya, makanya itu tinggal. Itu dulu kan dibuat hotel karena itu dermaga tua, sudah 700 tahun, 600 tahun lebih, karena banyak penunggunya. Jadi dulu rame itu kan, jadi dibuatlah karyawan apa istilahnya. Nah, terus karyawan itu sering diganggu. Nah, Tungkul dulu datangnya ke sana. Oh, di atas itu ya, Pak? Itu hotel itu. Hotel tuh sampai tinggal. Itu di bawahnya itu ada itu, dari sini nampak itu hotel. Oh, di bawah itu ya, Pak? Nah, itu hotel itu. Nah, itu hotel. Di Rumah atas tua. hotel. Ya.
Nah terus itu ditinggal karena karyawan hotelnya sering diganggu katanya. Nah saya nggak tahu apa iya apa enggak, saya juga itu ceritanya, cerita rakyat. Tapi kalau memang tidak diganggu, kenapa itu sampai tinggal? Nah itu kan hotel terus asrama di situ banyak, akhirnya tinggal semua. Itu dermaga besar dulu. Berarti salah satu objek yang paling menarik. Iya. Nah, Tungkul dulu datang situ. Di situ ada restoran terapung dulu. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi karena sering diganggu. Sering diganggu. Akhirnya itu kan berapa miliar nelan dana kemarin? 174 miliar. Untuk bangun hotel itu. Untuk bangun hotel, bangun dermaga, semuanya itu kan Untuk 10 lebih hektar. maju lagi, Pak. Lebih maju lagi, tapi ternyata karyawan itu sering diganggu. Akhirnya mereka bubar lah gitu kan. Tahan ninggalkan sekian miliar modal itu. Kira-kira kayak gitu. Berarti cuman salah satu objek sekarang cuman kayak properti untuk foto sama ketek ya, Pak. Ya untuk sekarang itu ya balon udara, kalau kita ada ayunan langit, kebetulan tukangnya nggak masuk tuh di pohon itu. Itu ada ayunan langit tuh talinya. Ada ayunan lagi. Nah sudah itu ada sangkar burung yang di Udah banyak berarti properti di sana. Berarti untuk kedepannya gimana nih, Pak? Untuk kemajuan pariwisata di sini. Rencananya ini untuk kemajuan selanjutnya saya mau bikin Oke, rencananya untuk bikin apa? Ini taman buah sama taman bunga. Terus kita buat hotel-hotel persinggahan. Nah, hotel-hotel persinggahan di sini yang tarifnya lebih murah, 50.000 semalam. Tapi dia kayak villa-villa. Kayak di Jepang gitu ya, Pak. Ah, kayak di Jepang. Saya belajar dari sana. Nah, waktu di Singapura kan saya belajar, waktu ngambil S2 di sana kan saya juga belajar kayak gitu. Nah, ini akan kita buat tempat mancing semua. Berarti tempat Iya. kemajuan objeknya Iya. lagi. Saya di sini baru 2 bulan, 3 bulan setengah. Berarti baru balik dari Singapura apa kemarin? Enggak, saya singgah dari Singapura tahun 2002. S2 pertama, S2 keduanya 2007, S2 ketiganya 2013, doktornya 2016. Sekarang masih di unit saya. Kalau dengan Pak Herlambang ketahuan. Semoga harapan Bapak terwujud ya, Pak. Makasih banyak atas waktunya, Pak. Mungkin kita bakal jalan-jalan lagi untuk mengekspor kegiatan pariwisata. Nah, bentar lagi kita